Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Krisna Putra dari kelas 4 PTUE NIM 2241220046. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari magang industri saya. Terdapat 5 mata kuliah konversi yang menjadi penilaian aspek teknis dan tugas khusus yang menjadi salah satu dalam penyusunan laporan PKL magang industri ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan 5 mata kuliah konversi yang terdiri dari K3 dan hukum perburuan, pengolahan limbah, sistem manajemen mutu, manajemen perusahaan dan pemasaran, serta manajemen perawatan dan perbaikan. Seluruh pembahasan dari 5 mata kuliah konversi ini saya ambil yang nyata yang saya lakukan selama di pelaksanaan magang industri. Yang pertama itu K3 dan perburuan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dengan perencanaan pekerjaan dan pelaksanaan di lapangan hingga pengawasan. Lalu untuk penerapan penggunaan alat pelindung diri seperti wearpack, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, dan sarung tangan. Selain itu, untuk keselamatan lainnya, perusahaan menyediakan juga APAR atau alat pemadam api ringan sebagai langkah pencegahan terhadap keadaan darurat. Dengan penerapan K3 tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Lalu pengolahan limbah. Pengolahan limbah ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah dari sisa pembakaran. Jika limbah B3 yang ada di sana itu contohnya hasil dari kegiatan operasional dan perawatan seperti oli bekas, filter oli, dan filter udara. Lalu jika pengelolaan limbah B3 ini di sana cuma diberikan tempat pembuangan sementara atau TPS yang nantinya itu akan dikelola oleh pihak ketiga. Jadi pihak PT PLN sudah bekerjasama dengan perusahaan luar untuk mengelola limbah tersebut. Lalu ada limbah hasil pembakaran, itu limbah fly ash dan bottom ash. Limbah tersebut sisa pembakaran batubara digunakan atau dimanfaatkan juga untuk sebagai pembuatan paving. Tujuan di sini itu dapat mengurangi juga dampak terhadap lingkungan. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu di PT PLN Nusantara Power itu menerapkan berdasarkan ISO 9000/2015. Tujuannya itu untuk memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar kualitas. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan, serta menjaga konsistensi kinerja perusahaan. Sistem manajemen mutu ini juga didukung oleh program 5P yang terdapat di perusahaan PT PLN Nusantara Power. Itu banyak poster, yaitu program 5P, pemilihan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, tertib, dan disiplin. Dalam penerapan sistem manajemen mutu itu ada beberapa prinsip penting. Yang pertama itu prinsip fokus pada konsumen, kepemimpinan, lalu keterlibatan, pendekatan proses,
perbaikan berkesinambungan, dan yang terakhir itu pendekatan berbasis pendekatan faktual. Dan ada juga manajemen hubungan. Lalu selanjutnya ada manajemen perusahaan dan pemasaran. Manajemen pemasaran di PT PLN Nusantara Power itu didasari oleh 3 pilar utama. Yang pertama itu manajemen aset, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi sebagai penunjang bisnisnya. Lalu penerapan manajemen perusahaan tersebut dijalankan sesuai prinsip Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG. Prinsip Good Corporate Governance atau GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, lalu keadilan. Lalu selanjutnya ada perawatan dan perbaikan. Di PT PLN Nusantara Power itu ada 3 jenis perawatan atau perbaikan. Yang pertama itu perawatan preventif, perawatan korektif, perawatan prediktif. Yang pertama itu perawatan preventif dilakukan secara terjadwal dan rutin untuk mencegah terjadinya kerusakan serta menjaga peralatan tetap dengan kondisi optimal. Jika perawatan korektif dilakukan setelah peralatan mengalami kerusakan atau gangguan dengan tujuan mengembalikan alat tersebut agar dapat beroperasi kembali secara normal. Lalu untuk predictive maintenance itu perawatan berdasarkan kondisi aktual peralatan atau memprediksi potensi kerusakan. Bisa dilihat dari sensor getaran, semisal ada getaran yang berlebihan seperti itu. Lalu selanjutnya membahas tugas khusus yang saya susun, tugas khusus yang berjudul preventive maintenance 500 jam pada alat berat bulldozer Caterpillar D9R di PT PLN Nusantara Power. Sebelum masuk ke sistem perawatan, di sini ada berbagai macam preventive maintenance. Yang pertama itu preventive maintenance 250 jam, preventive maintenance 500 jam, preventive maintenance 750 jam, preventive maintenance 1000 jam, preventive maintenance 2000 jam. Yang sesuai dengan judul saya itu preventive maintenance 500 jam pada bulldozer Caterpillar D9R. Sebelum melakukan perawatan, di sini ada beberapa prosedur agar bisa terlaksananya perawatan seperti itu. Yang pertama itu permasalahannya itu ditemukan teknisi atau operator. Jika ditemukan teknisi itu bisa disebut WR, work request. Jika ditemukan teknisi itu ILS. Nah, setelah ditemukan masalah lalu dimeetingkan internal yang dihadiri oleh SPV dan teknisi. Lalu setelah meet internal ada meet management yang dihadiri oleh SPV manager, senior manager handal. Setelah meet management ada penerbitan WO oleh Rondal atau work request oleh Rendal. Lalu bisa mengurus PTW itu permit to work. Jika PTW telah selesai bisa distempel di K3, kemudian baru bisa melanjutkan pekerjaan selesai. Jika pekerjaan selesai, perawatan telah selesai, SPK atau surat perintah kerja tadi itu bisa diberikan kembali ke Rendal dan distempel close yang PTW permit to work di K3
dan PTW, jika sudah dan PTW itu dikembalikan lagi ke PTW officer. Lalu untuk servis 500 jam ini ada beberapa bahan, maksudnya material yang diganti. Yang pertama itu filter oli berjumlah 2, filter udara berjumlah 2, filter hidrolik berjumlah 3, tetapi untuk pemasangnya itu hidrolik 2, yang satu sendirian pakai satu yang panjang, yang satunya berisi 2. Lalu untuk filter transmisi terdapat 2. Lalu untuk filter fuel ada 3. Yang pertama itu filterator. Setelah filterator ada filter water separator, lalu ada fuel filternya. Lalu yang terakhir itu ada penambahan inhibitor coolant. Di sini untuk perawatan 500 jam menggunakan oli cat oil deo 15 W40 sebanyak 48 liter. Lalu untuk pelaksanaan perawatan 500 jam ini, jangan lupa menggunakan APD yang lengkap, menggunakan wearback, sepatu safety, sarung tangan, dan helm safety seperti itu. Sebelum melakukan perawatan atau servis, langkah baiknya kendaraan itu keadaan bersih dulu atau sudah dicuci agar tidak menyembari lingkungan. Lalu setelah dicuci, kendaraan bisa diparkirkan. Setelah engine mati, bisa mematikan terlebih dahulu master key pada posisi off, agar memastikan kendaraan benar-benar tidak ada arus listrik yang mengalir. Lalu melakukan peralatan atau toolbox. Lalu selanjutnya melakukan penggantian oli atau mengeluarkan oli, bisa dikatakan ngedrain. Di saat oli keluar juga jangan lupa penampungan pastikan pas, tidak ada tumpahan oli, dan juga di saat oli keluar dapat dipastikan pengambilan sampling yang sangat sederhana oleh tangan saja, bisa pakai tangan, itu bisa mengecek takut adanya partikel serpihan yang ada di dalam engine. Lalu setelah itu bisa melakukan penggantian filter oli. Filter oli itu penggantiannya menggunakan filter sabuk. Jika filter transmisi menggunakan kunci 38 yang lokasinya berada di paling belakang bulldozer. Lalu penggantian filter oli berada di atas sebelah kanan sisi kemudi menggunakan kunci 14. Lalu penggantian filter solar berada di sebelah kiri sisi pengemudi. Yang filter solarnya itu menggunakan kunci filter sabuk, dan water separator juga menggunakan filter sabuk. Jika yang filterator tinggal memutar penguncinya menggunakan tang. Penggantian filter udara berada di atas engine, di depan, posisinya berada di depan sisi pengemudi. Lalu penambahan inhibitor coolant. Lalu selanjutnya tidak lupa juga setelah pergantian part-part tersebut, kita alangkah baiknya regressing ulang, tentunya itu pada fan drive pulley, tensioner pulley, dan juga work attachment unit, segala yang membutuhkan grease. Lalu jangan lupa juga pengecekan kondisi aki dari kebersihan, dari level air aki, lalu dari kebersihan dari panggon akinya itu juga dicek. Lalu selanjutnya bisa pengecekan dari V-bel termasuk V-belnya fan, V-belnya alternator, dan V-belnya AC.
jika pengecekan ini cuman bisa dilihat dari keretakannya atau kehalusan sudah habis atau sudah masih layak atau tidak masih untuk digunakan. Selanjutnya pengecekan hose hidrolik. Hose hidrolik bisa dicek melalui visual saja berdasarkan ada kebocoran atau tidaknya, lalu bisa cek lampu penerangan di bagian depan dan belakang. Lalu jika sudah oli tadi yang di saat ngedrain itu sudah habis di dalam engine, lalu bisa tutup kembali, soalnya pengedrainan itu bisa memakan waktu 10-15 menit, jadi bisa dilakukan kegiatan yang lain seperti penggantian filter dan pengecekan yang tadi. Jika oli sudah dimasukkan, bisa pengecekan level oil mesin menggunakan sticknya itu. Tak lupa juga, meskipun tidak mengganti level oli, tidak mengganti juga oli hidrolik dan oli transmisi dan oli final drive, langkah baiknya juga dicek. Setelah semuanya dirasa aman, bisa di running engine atau pengecekan mesin atau hidupkan mesin kembali. Jika ada tumpahan di tempat kerja yang tadi melakukan servis, ada tumpahan oli atau tumpahan minyak solar atau sebagai lainnya, langkah baiknya dibersihkan agar tidak menjadi licin dan menyebabkan kecelakaan kerja. Setelah itu bisa melaporkan kepada direksi bahwa pekerjaan selesai dan bulldozer dapat digunakan seperti kembali dengan normalnya. Mungkin itu tadi pembahasan saya tentang hasil dari magang industri saya selama 5 bulan di PT PLN Nusantara Power UP Python unit 1-2 dari 5 mata kuliah konversi dari 5 mata kuliah konversi yang sebagai penilaian aspek teknis dan tugas khusus yang ada dalam laporan PKL saya selama di PT PLN Nusantara Power. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Arya Krisnaputra, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.